Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai venturimeter dengan manometer. Venturimeter itu adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur kecepatan zat cair yang mengalir dalam pipa. Misalkan ini ada zat cair mengalir dalam pipa, boleh air, boleh minyak. Nah, terus kemudian ini pipanya dihubungkan dengan manometer yang diisi dengan air raksa. Nah, nanti dari perbedaan ketinggian permukaan raksa itu kita bisa tahu kecepatan zat cair yang mengalir di penampang 1 maupun 2. Caranya kita terapkan hukum Bernoulli. Seandainya ini tanah ya, tanah ini pipanya kan mendatar ya. Jadi nanti ketinggian penampang 1 dan 2 terhadap tanah itu pasti sama. Jadi di sini H1 sama dengan H2. Berdasarkan hukum Bernoulli, maka P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena di sini H1 sama dengan H2 bisa kita coret, ya kan? Sehingga perbedaan tekanan P1 dengan P2 itu adalah setengah rho, nih ya, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Tentu saja rho-nya itu rho zat cair ya, saya lambangkan dengan rho C. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, perbedaan tekanan di titik 1 dan 2 itu bisa kita cari dengan hukum utama hidrostatika. Perhatikan ya di sini ya. Nah, ini hukum utama hidrostatika. Misalnya di sini ada titik A, di sini ada titik B. Tekanan di titik A dan B itu pasti sama ya. Jadi titik-titik yang terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama memiliki tekanan yang sama. Jadi PA sama dengan PB. Nah, titik A itu ditekan oleh zat cair setinggi H ini ya. Sebenarnya setinggi ini kan. Nah, tapi ini kita mulai dari sini aja setinggi H. Jadi kalau begitu ada rho zat cair kali G dikalikan H. Terus kemudian ditekan oleh P1 tekanan dinamis zat cair yang mengalir, terus kemudian di sini ditekan oleh raksa, jadi rho raksa kali G kali H, jadi tekanan hidrostatis oleh raksa. Kemudian sebenarnya di sini kan ada ya tekanannya oleh air, tapi sama dengan di sini. Nah, sama aja kiri kanan kan setinggi H zat cairnya sehingga saling menghilangkan. Jadi automatically yang di sebelah kanan cukup ditulis rho raksa kali G kali H gitu. Terus kemudian ditambah tekanan dinamis zat cair yang mengalir di penampang 2. Jadi P2 begitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan selisih dari P1 dengan P2 itu adalah rho raksa kali G kali H dikurangi rho zat cair kali G kali H. Ini sama aja dengan rho raksa dikurangi rho zat cair kali G kali H. Atau boleh saya tulis delta rho kali G kali H. Tentu saja dengan delta rho itu adalah rho raksa dikurangi rho zat cair. Jadi sekarang kita sudah temukan ya perbedaan tekanan di titik 1 dan 2. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Persamaan 1 dan 2 ini bisa saya substitusi ya. Jadi ini saya masukkan 2 ke 1. Jadi ini delta rho kali G kali H setengah rho cairan, rho zat cair ya, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Akhirnya ini kalau saya pindah ruas, ini jadi 2GH sama dengan rho C V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sehingga akhirnya saya dapatkan V2 kuadrat min V1 kuadrat itu adalah rho GH delta rho dibagi dengan rho cairan. Atau boleh saya tulis V2 kuadrat itu V1 kuadrat plus 2GH kali delta rho per rho cairan. Sedangkan delta rho per rho cairan itu saya anggap suatu konstanta K. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2GH dikalikan K. Ya, ingat ya, K tadi adalah delta rho per rho zat cair. Di mana delta rho itu selisih rho raksa dengan rho zat cair yang mengalir. Kita tahu bahwa persamaan kontinuitas mengatakan A1V1 itu sama dengan A2V2 kan? Kita bisa substitusikan persamaan kontinuitas ke persamaan yang pertama ini untuk memperoleh V1 dan V2. Kalau V2 ini berarti A1 per A2 kali V1. Kita masukkan ke sini ya. Saya kuadrat jadinya kan A1 per A2
saya kuadrat, V1 kuadrat sama dengan V1 kuadrat 2GH kali K, kan gitu. Berarti kalau begitu kan ini sama aja dengan V1 kuadrat A1 per A2 di kuadrat min 1 gitu ya. Nah ini sama dengan 2GH kali K. Sebenarnya rumusnya tidak beda dengan venturimeter tanpa manometer. Cuma ini ada faktor pengali K, konstanta delta Rho per Rho C itu ya. Jadi kalau begitu V1-nya itu dapatnya adalah 2GH kali K dibagi dengan A1 per A2 kuadrat min 1, ya kan? Terus di akar. Nah, seperti itu dapatnya ya. K itu delta Rho per Rho C, berarti Rho raksa dikurangi Rho cacair yang mengalir bagi Rho cacair. Boleh juga ditulis Rho raksa, Rho cacair dikurangi 1. Itulah nilai K. Nah, ingat tadi ya, persamaannya V2 kuadrat itu V1 kuadrat plus 2GH dikalikan dengan K. Persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, sekarang kalau ini V1-nya yang saya substitusikan ke persamaan ini, jadi apa berarti ya? Jadi ini V2 kuadrat sama dengan, ini kan A2 per A1 kuadrat. V2 kuadrat begini kan, plus 2GH dikalikan K. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa V2 itu adalah akar gini nanti, 2GH kali K dibagi dengan 1, nah ini pindah ke sini ya, 1 min A2 per A1 kuadrat, seperti itu. Ini yang membedakan dengan venturimeter yang tanpa manometer. Bedanya itu terletak pada konstanta K itu. Mirip rumusnya, jadi Anda bisa lihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai venturimeter tanpa manometer. Nah, dengan menggunakan harga mutlak, rumusnya itu untuk V1 bisa ditulis akar 2GHK per harga mutlak A1 per A2 kuadrat minus 1. Sedangkan V2-nya akar 2GHK per akar A2 per A1 kuadrat minus 1. Menulis rumus dengan harga mutlak ini supaya mudah menghafalkan. Jadi lihat kalau kita mencari V1, pembilangnya A1. Kalau mencari V2, pembilangnya adalah A2. Jadi rumusnya kalau kita lihat hampir mirip. Contoh soal dalam pipa venturimeter mengalir air seperti ditunjukkan gambar. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan air di penampang yang pertama. Kita bisa mencari ini konstantanya dulu ya. Tadi kan Rho raksa dibagi Rho cairan dikurang 1. Rho raksa adalah 14 dibagi Rho cairan 1 dikurang 1. Berarti ini hasilnya adalah 13. Ya, kita masukkan ke rumus V1 tadi ya. V1 itu apa? V1 akar 2GH dikalikan dengan K per harga mutlak A1 dibagi A2 kuadrat min 1. Sebenarnya kalau ini nggak pakai harga mutlak nggak apa-apa ya, karena A1 itu lebih besar daripada A2. Nah, akar 2G-nya adalah 10, hanya adalah 10 cm itu 0,1. Sedangkan K-nya di situ diketahui 13 dibagi dengan harga mutlak A1 per A2 3 dibanding 1 kuadrat dikurang 1. Jadi ini kalau saya hitung akar ini adalah 26 yang atas, sedangkan yang bawah 9 dikurangi 1 itu 8. Jadi akar 26 per 8 ini hasilnya adalah 1,8 meter per sekon. Itulah kecepatan aliran air di penampang 1.